Terima kasih Anda masih menyimak Smart Happiness. Mudah-mudahan seperti tujuan dari program ini gitu ya, Anda bisa berbahagia. Dan sampai di penghujung tahun ini kita tinggal mungkin satu kali pertemuan lagi gitu ya. Ya. Boleh dong Anda juga kasih semacam review lah kepada kami semuanya gitu ya. Terutama untuk program Smart Happiness ini. Apakah di dalam setahun ini Anda merasakan ada manfaatnya nih gitu ya Smart Happiness ya untuk Anda semuanya? Karena kalau dilihat dari hasil survei program ini selalu menempati posisi 1 atau 2 gitu dan yang terbaru kita ada di posisi pertama. Nah, tapi pertanyaannya kan apakah banyak yang mendengarkan kemudian ini menjadi bermanfaat, saya tidak tahu, itu belum tentu berbanding lurus. Saya coba membuat hipotesa seperti itu gitu ya. Nah, kalau menurut smart listener nih pagi ini boleh dong update gitu ya. Ini untuk kami bisa memutuskan apakah program ini tahun depan ini kita lanjutkan apa enggak gitu kan. Silahkan Anda boleh kasih tanggapan ya. Terus kemudian kalau seandainya kami mengadakan event ya bersama dengan Pak Arfan dalam bentuk offline, kira-kira Anda sudah siap apa belum? Nah, ini juga Anda bisa kasih tanggapan, pendapat tentang hal ini ya. Kami tunggu di berbagai channel yang bisa Anda pergunakan. Apakah Anda live chat di YouTube atau di Facebook atau juga melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga melalui Jux Music. Anda bisa live chat juga di sana. Pak Arfan, kita menuju ke WhatsApp. Sorry, tapi sebelum sampai ke WhatsApp ya dan tanggapan-tanggapan yang masuk, boleh nggak Pak Arfan jelaskan tadi tuh bagaimana kita bisa merasakan dan bisa tahu intention karena ini kan ruang dalam ya yang tahu kita gitu. Tapi kita orang di luar nih gimana melihatnya dari buah perbuatan, dari perilaku, arah perilakunya atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Intention itu memang area privacy, private area antara kita dengan Tuhan gitu. Jadi yang tahu intention itu hanya kita dengan Tuhan. Dan ini mestinya menjadi refleksi kita ya. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan itu sebenarnya apa sih? Niatnya apa sih gitu. Dan kadang-kadang saya sendiri suka merasa malu ya Mbak Ola ya. Kalau bicara niat gitu. Saya melakukan tindakan kebaikan gitu ya. Kemudian saya pasang di Instagram gitu ya. Kemudian saya kadang-kadang tuh suka ada refleksi gitu. Ini sebenarnya ini pencitraan nih. Gitu ya. Saya sendiri suka banyak dapat feedback dari diri saya sendiri gitu. Ini sebenarnya ngapain ya saya pasang di Instagram ini pencitraan nih sebenarnya gitu. Gitu ya. Jadi itu ketika kita selalu masuk ke dalam ruang dalam, kita seringkali mendapatkan feedback yang seperti itu. Bahwa sebetulnya kita seringkali merasa malu karena banyak dari apa yang kita lakukan yang baik-baik itu ternyata semata-mata untuk kepentingan kita sendiri sebenarnya gitu. Ya, jadi itu saya rasanya kayak tertampar gitu ya kalau udah melakukan refleksi itu kayak tertampar gitu ya Mbak Ola. Dan ini mestinya menjadi agenda kita setiap hari Mbak Ola melakukan refleksi ini. Nah, itu tadi private area gitu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Tetapi sebetulnya orang tidak akan tahu niat kita yang sebenarnya. Tapi orang kan bisa menebak ini arahnya apa gitu. Benar nggak Mbak Ola? Misalnya gini lah, ada orang sekarang yang mulai masang-masang poster tuh, gitu ya. Poster apapun ya, yang menggambarkan dirinya dan sebagainya. Itu banyak sekali posternya di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira orang bisa menebak nggak kira-kira niatnya apa Mbak? Ya, sudah Ya, dia udah ketahuan nih ya. kayaknya ini di persiapan dirinya untuk diingat gitu ya dalam sebuah Iya, ajang lah gitu. betul, ya itu kan. Ya orang itu bisa mengatakan, oh saya cuma ingin menyapa masyarakat dan sebagainya. Itu bisa saja gitu. Tapi kan orang selalu menebak niat seseorang gitu. Misalnya mendadak ada seseorang yang mengirim WA ke Mbak Ola ya, berkenalan dan sebagainya. Kemudian tahu-tahu ngajak makan siang. Mbak, kita bisa makan siang nggak Mbak? Pertanyaan Mbak Ola apa? Wow. Ya ini ada apa ya? Kan baru kenal banget ya. Gitu. Niatnya apa nih? Niatnya Ya kan? apa nih? Niatnya Gitu. apa? Selalu pertanyaan orang setiap hari itu adalah niatnya apa? Dan orang hanya akan menduga-duga gitu. Niatnya apa sebetulnya? Kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak boleh mengatakan niat kamu ini, tapi niat orang itu bisa kebaca kok sebenarnya gitu. Karena kita itu diperlengkapi oleh Tuhan radar untuk bisa mendeteksi niat seseorang. Dan radar itu penting untuk menjaga diri kita. Jadi Tuhan memang memperlengkapi kita dengan radar itu sebagai perlindungan diri gitu.
Mm, mm, mm. Sehingga kita selalu menduga-duga, nih niatnya apa nih? Kalau niatnya kayaknya mencelakakan saya, misalnya, saya tidak akan mau makan siang sama dia, kan seperti itu. Mm, mm. Itu Mbak Ola. Jadi Oke, niat-niat itu bisa kebaca sebetulnya, dan niat itu memang radar yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Setiap orang tuh dilengkapi radar untuk bisa membaca niat gitu. Paling oke. tidak menebak niat seseorang. Ya, artinya ini untuk persiapan kan, untuk antisipasi gitu ya. Baik, Betul, betul. baik. Pak Arfan, kalau begitu, mari kita masuk lebih dalam lagi ya tentang menjawab pertanyaan mengapa orang baik bisa, sorry bukan orang baik, orang religius ya bisa Ya, berbuat jahat. Apakah kalau menurut Pak Arfan, apa poin-poin yang membuat orang religius ini bisa jatuh dan berbuat jahat? Apa karena satu ya orang ya sudah melihat dia ya dalam posisi yang baik orangnya sehingga dia ya, leluasa gitu ya. Artinya em, mudah banget gitu kan bersembunyi di balik itu atau ada faktor-faktor yang lain. Silakan Pak ya. Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi pertama-tama sebetulnya yang dicari apa sih gitu ya? Yang dicari apa sih misalnya oleh orang seperti Heri Wirawan ini? Yang dicari apa? Cuma satu kok, happiness. Mhm, mhm, Yang mhm, dicari oleh Heri Wirawan itu adalah happiness. Nah, happiness itu diterjemahkan oleh Heri Wirawan sebagai mendapatkan dalam hal ini ya kepuasan seks semaksimal mungkin gitu, mhm, dengan mhm, cara-cara yang terlindungi gitu, sehingga dia tidak harus bertanggung jawab, tapi dia mendapatkan kepuasan seks yang maksimal. Itulah definisi Heri Wirawan mengenai yang namanya happiness. Tapi ujung-ujungnya yang dicari apa sih? Happiness. happiness. Kebahagiaan ya Pak Arfan. Kebahagiaan. Tapi dia menerjemahkan kebahagiaan seperti itu. Beda dengan yang kita terjemahkan dalam talk show kita ini kan begitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, tapi apa dia nggak berpikir mengenai konsekuensi ya gitu kan? Mhm, mhm, Kan sebetulnya itu apalagi terjadi bertahun-tahun kan ujungnya pasti akan terbongkar kan gitu. Pertanyaannya, oke. dia berpikir gak sih mengenai konsekuensi? Dia takut gak sih? Dia punya rasa bersalah gak sih? Dan dari hasil perenungan saya akan mengatakan tidak. Jadi ada loh orang yang otaknya itu sudah dikuasai oleh hasrat, oleh keinginan, oleh nafsu gitu. Dan ketika otak kita sudah dikuasai oleh hasrat, oleh keinginan, oleh nafsu, maka yang paling penting bagi kita adalah masa sekarang. Mhm, Soal mhm. keinginan itu soal nanti. Nah, jangankan kita bicara perbuatan jahat ya Mbak Ola ya. Kita Ya. bicara perbuatan kita sehari-hari deh. Misalnya ada orang yang sedang diet kolesterol misalnya Mbak Ola. Mhm, Tapi kemudian dia menghadiri jamuan makan di mana makanan-makanan di situ lezat-lezat, enak-enak, dan berkolesterol tinggi. Nah, dia cannot resist temptation gitu, nggak bisa menahan gejolak dirinya untuk nyobain makanan itu kan. mhm, Apakah dia tahu mengenai konsekuensinya bahwa nanti kolesterolnya tinggi dan seterusnya? Tahu, tapi dia tidak memikirkan itu. Ketika dia mhm, melakukan, ketika dia makan, dia tidak memikirkan itu. Jadi dia mengatakan, ah itu soal nanti. Dipikirinnya nanti. mhm. Kalau terjadi sesuatu, nanti saya akan mencari cara untuk menyelesaikan. Tapi nanti, Ya, kan ya, kalau kolesterol tinggi, ya tinggal makan obat. Istilahnya begitu. Jadi, ya. saya menyelesaikan masalah itu yang ada di depan saya dulu. Gitu. Saya nggak berpikir mengenai konsekuensi. Nah, padahal kan yang mencegah orang dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sesungguhnya kan adalah konsekuensi. Oh, nanti kalau ketahuan gimana nih? Nanti kalau ketangkep gimana nih? Nanti kalau orang lapor gimana nih? Apalagi ini sampai 12 orang dan bertahun-tahun. Kan mestinya dia Mhm, mikir konsekuensi kan? Mestinya. Tapi ternyata dia tahu konsekuensi, tapi dia tidak memikirkan itu karena yang paling penting bagi dia saat itu adalah happiness, dan happiness itu diterjemahkan sebagai kenikmatan seks saat ini. ya, Sama saja tadi. ya. Nanti kalau kolesterol saya tinggi gimana? Ah, ntar aja deh. Nanti dipikirin nanti. Kan kalau kolesterol tinggi bisa makan obat kolesterol. Gitu. Jadi dia mikirnya tuh satu-satu gitu. Mhm, Nah, ini juga nanti kalau dilihat dalam kaitannya dengan neuroscience, ini saya juga baca beberapa literatur neuroscience, Baula. Jadi orang-orang ini tidak merasa takut, tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena ada defisit dalam sirkuit-sirkuit di amigdala. Oke, Jadi jadi secara natural juga ada sesuatu yang ada. terjadi di otak ya. Oke. Jadi otak kita itu kan penuh dengan ratusan ribuan atau bahkan jutaan apa namanya benang-benang yang sangat tipis gitu, Ya. sirkuit-sirkuit yang sangat tipis. Nah, orang-orang yang mengalami seperti ini, dia sudah ada bagian-bagian dari sirkuit itu yang mengalami defisit gitu.
sirkuit dalam sistem limbiknya. Sistem limbik ini adalah sistem yang mengatur perasaan. Di dalamnya ada amigdala dan sebagainya gitu. Jadi ketika dia melakukan itu memang dia seperti mati rasa gitu. Jadi dia melihat orang lain itu bukan sebagai manusia, tetapi hanya sebagai something, hanya sebagai objek gitu. Kamu adalah objek untuk memuaskan diri saya. Kamu bukan manusia, dan tanda petik, kamu bukan manusia, tapi kamu objek untuk memuaskan diri saya. Jadi tidak ada lagi yang namanya empati, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Karena kalau dilihat dari neuroscience-nya, ada sirkuit dalam, ada defisit dalam sirkuit-sirkuit kita di amigdala gitu. Seperti itu dari sisi neuroscience-nya. Tapi dari sisi kita bicara mengenai spiritualitas, orang yang spiritual itu adalah orang yang selalu melihat konsekuensi. Dan konsekuensi yang paling dalam itu adalah yang terjadi di akhirat, Mbak Ola. Iya kan? Kita bisa lolos di dunia, bisa lolos nih. Tapi di sana belum tentu. Di sana belum tentu. Nah, itu kan sangat jauh. Itu kan bicara konsekuensi. Jadi spiritualitas itu selalu berkaitan dengan konsekuensi. Nah, orang yang seperti ini, boro-boro spiritualitas yang kaitan dengan akhirat. Akhirat itu terlalu panjang buat dia gitu. Ntar aja dipikirin gitu. Jangankan akhirat, yang terjadi besok saja, bulan depan saja, dia nggak pikirin sekarang. Nanti aja deh mikirinnya, nanti kita cari solusi, nanti kita cari jalan keluar, nanti. Yang penting nikmat dulu gitu. Yang penting happiness. Nah, kira-kira begitu, Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, berarti artinya berpikir tentang dampak jangka panjangnya nih nggak dipergunakan begitu ya, nggak jalan gitu ya. Nggak jalan, ya. Baik, Pak Arfan, kita sambung nanti perbincangan kita di sesi yang terakhir ya, sambil cepet menanggapi, cepet banget, sambil menanggapi yang sudah masuk dari listener semuanya. Kami jeda sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, kita coba berkunjung ke YouTube ya, yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Anda bisa tetap dengan clear mendengarkan suara kami ya. Halo Pak Arfan. Yes, Mbak. Oke, baik. Kita ke YouTube, ada Evan Page, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada akun Indrahanya. Nah, ini menurut akun Indrahanya, manusia itu tempatnya salah. Tidak ada ukuran spiritual, religius, orang biasa. Embel-embel itu hanya menjadi titik kritis optimum seseorang, tidak melampaui batas, tidak berbuat salah, niat dan kesempatan intinya. Oke, tadi sempat kita bahas tentang niat ya. Faktor lingkungan sangat dominan, masyarakat paternalistik, permisif, zombieism ya, idolisme gitu ya. Ini menjadi lahan subur bagi kejahatan seperti ini. Silakan Pak Arfan mungkin ingin menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Sebelum saya menanggapi, saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang ingin inspirasi mengenai spiritualitas gitu ya, dan memberikan semangat kepada teman-teman untuk memasuki tahun 2022 ya, menciptakan happiness dalam tim Anda, happiness at work. Silakan teman-teman bisa menghubungi saya di 0812 12345 949. 0812 12345 949 ya. Karena saya sudah pernah membantu lebih dari 400 perusahaan di Indonesia untuk menciptakan happiness at work. Nah, siapa tahu ini bagus buat kick off meeting atau rapim atau rapimnas nanti di tahun 2022 gitu, Mbak Ola ya. Okay. Nah, manusia ada tempat salah, ya betul gitu, iya pastilah ya. Tapi tolong dibedakan salah dengan dosa, Mbak Ola. Oke. Apa bedanya Mbak Ola, salah dengan dosa? Oke, kalau salah, ya itu sesuatu yang mungkin sifatnya simple gitu ya, salah-salah gitu ya. Tapi kalau dosa tuh udah sifatnya sangat dalam sekali gitu nggak sih Pak Arfan? Nah, gini Mbak Ola. Apa beda salah dengan dosa? Kalau saya memeluk seorang wanita gitu dari belakang gitu, ternyata saya kaget. Oh, bukan istri saya. Gitu. Itu salah apa dosa tuh? Salah. Iya. Itu bukan dosa. Jadi jangan Anda menyamakan salah dengan dosa, teman-teman ya. Salah itu adalah ketika kita melakukan kesalahan karena kita tidak tahu. Dosa adalah melakukan kesalahan padahal kita sudah tahu. Udah tahu ini bukan istri saya, dipeluk juga gitu. Itu dosa. Ya, jadi beda sekali salah dan dosa itu. Salah itu karena belum tahu. Dosa itu kesalahan karena sudah tahu, padahal sudah tahu. Nah, ketika kita bicara kenapa orang religius
melakukan perbuatan jahat, itu yang namanya dosa. Karena dia religius, dia sudah tahu. Dia tahu ajaran agama, dia tahu kitab suci, dia tahu firman Tuhan gitu. Beda dengan kalau kita mengatakan, kenapa orang berbuat jahat? Bisa saja, Mbak Ola, orang berbuat jahat karena dia belum tahu. Karena dia memang tidak pernah sholat, nggak pernah ke gereja. Dia belum tahu kalau, oh ini jahat, oh ini nggak boleh, toh gitu. Misalnya begitu. Misalnya dia melakukan plagiat gitu ya, mengambil karya orang lain, kemudian, oh ini salah ya, oh ini nggak boleh ya. Nah, dia belum tahu. Gitu. Jadi bukan, kalau orang religius itu pasti dosa. Pasti dosa. Kenapa? Dia udah tahu masih melakukan. Bahkan dia ahlinya gitu. Itu Mbak Ola. Itu bedanya salah dengan dosa. Jadi nggak sama itu salah dengan dosa. Manusia memang tempat kesalahan setuju. Tapi ketika kesalahan itu ketika kita belum tahu. Nah, kalau udah religius dan berarti sudah tahu ngalir gitu ya, dari mulutnya setiap hari ya, itu dosa, itu bukan salah itu. Karena sebenarnya sudah tahu gitu ya Pak Arfan. Betul. Ya. Oke. Ada Pak Joko Kristianto. Mas Arfan hebat nih. Kalau tidak salah Mas Arfan pernah mengatakan banyak orang Indonesia agamis, religius, tapi spiritualitasnya belum tentu. Ya. Setuju sekali. Oke. Okay. Ada Ibu Leli Wahyuniar, sedang berusaha masuk golongan spiritual nih. Tapi ya namanya kita manusia masih banyak kekurangan juga. Oke. Iya betul. Ini orang yang introspektif nih, Mbak Leli nih. Ya. Ada Bung Roy, saya mendidik mengajarkan anak-anak saya. Yang pertama menjadi orang baik, nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian jadi orang pintar ya, berlogika, berilmu. Baru ketiga menjadi orang soleh. Karena beragama harus ada dan punya ilmu. Dan orang pintar harus kenal dan melakukan kebaikan-kebaikan, bukan yang merugikan orang lain gitu ya. Betul, setuju sekali. Bagus sekali nih, ya. Religius juga harus kritis ya. Artinya beragamalah dengan akal sehat gitu ya Pak. Nah, itu dia. Oke, ada Bung Karmoses, Pak Arfan, mungkin yang mesti dibedakan antara oknum dan individu atau ajaran. Karena semua tergantung kepada edukasi di lingkungan pendidikan atau keluarga yang bersumber pada kebenaran dan kebaikan dari keyakinan yang dianut. Okay. Saya agak nggak setuju ya dengan yang namanya oknum itu ya. Ketika kita mengatakan oknum itu sebetulnya kita sedang menyederhanakan masalah loh Mbak Ola. Menyimpelkan gitu ya. Menyederhanakan ya, maksudnya dia bukan golongan saya gitu. Dia bukan golongan saya gitu. Itu namanya oknum. Jadi misalnya gini, misalnya ada seorang karyawan saya di ILM, karyawan ILM melakukan tindakan penipuan misalnya. Kemudian saya sebagai pimpinan ILM mengatakan apa? Itu oknum. Nggak boleh dong. Ketika kita mengatakan oknum, kita nggak bertanggung jawab. Saya sebagai pimpinan ILM akan mengatakan, betul, dia adalah karyawan ILM. Dan saya mohon maaf, karena kami belum berhasil mendidik dia jadi karyawan yang baik, jadi profesional yang baik. Tapi dia benar-benar dia karyawan ILM, karyawan saya, tim member saya, bukan oknum. Nah ini, ketika saya mengatakan, oh ini oknum, itu berarti saya sedang lari dari masalah gitu. Dan saya sedang tidak ingin bertanggung jawab karena saya tidak ingin, jangan ngajak-ngajak saya ya gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang suka bilang ini oknum. Akui saja. Saja. Ya memang dia bagian dari saya dan kami sedang berusaha untuk melakukan edukasi kepada dia gitu. Seperti itu Mbak. Iya. Ya kita akui bahwa iya benar dia adalah ini gitu ya. Dia adalah pemuka agama ini gitu kan ya. Oke. Baik. Ya, tadi kalau Pak Arfan mengatakan di awal ya, Smart Listener bicara tentang kenapa orang religius bisa berbuat jahat. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, Smart Listener di ujung kebersamaan kita. Kita nih semua yang sekarang ini sedang mendengarkan adalah orang-orang religius. Ya, tetapi apakah spiritual itu tentu balik kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana sih Pak Arfan agar selaras ya, agar sejalan ini antara religius dengan spiritual tadi, kaitannya dengan sudut pandang happiness, karena ujung-ujungnya tadi Pak Arfan mengatakan kita semua ini mencari kebahagiaan. Betul, very good question, bagus sekali pertanyaannya Mbak Ola. Jadi inti dari spiritualisme itu adalah apa? Connected, terhubung. Kalau saya selalu terhubung dengan Tuhan, dan saya selalu merasa bahwa Tuhan itu God, selalu melihat saya from the distance gitu, tega nggak ya saya melakukan
perbuatan yang jahat. Itu inti dari spiritualisme itu adalah connection, connected. Sama saja kalau saya selalu connected dengan istri saya. Selalu kemana-mana itu selalu istri saya yang ada di pikiran saya. Tega nggak saya selingkuh? Nggak akan tega, nggak akan berani. Karena istri saya selalu ada dalam pikiran saya. Nah sama gitu. Jadi kalau dalam konteks suami dan istri, yang namanya religius itu adalah ketika seorang suami menafkahi istrinya, memberikan nafkah lahir batin lah gitu ya, menghidupi keluarga, itu namanya religius. Tapi spiritual adalah ketika kemanapun si suami pergi, dia selalu connected dengan istrinya. Itu namanya spiritual, dalam contoh rumah tangga gitu. Nah kalau dalam contoh dengan Tuhan, religius itu adalah ketika kita menjalankan amal ibadah semaksimal mungkin. Tata cara, ritualisme, gitu ya, ritual-ritual itu namanya religius tadi. Nah, tapi apakah kita membawa Tuhan dalam keseharian kita? Apakah ketika kita pergi kemana-mana itu Tuhan selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita? Itu namanya spiritualisme. Jadi inti dari spiritual itu adalah connected, Mbak. Kita harus selalu connect gitu. Orang yang baik itu adalah orang yang connect gitu. Karena ketika kita connect, kalau istri saya ada di sana, bisa nggak saya selingkuh? Kalau dia ngeliatin saya, nggak bisa dong. Nah sama, kalau Tuhan itu ada di sana ngeliatin saya gitu, from the distance, bisa nggak saya melakukan perbuatan jahat? Ya nggak bisa dong, udah pasti nggak bisa gitu. Itu udah sebuah sistem yang embedded dalam diri kita gitu. Itulah yang namanya spiritualisme, Mbak Ola. Jadi jangan berhenti di religius gitu ya. Religius itu ya bagus kalau dasarnya spiritualisme. Tapi ada banyak sekali orang yang religius dasarnya bukan spiritual. Tapi non spiritual. Apa itu non spiritual? Kenikmatan duniawi. Ya. Supaya gampang dipercaya orang kan. Nah, makanya orang-orang yang muncul di persidangan KPK itu semuanya menggunakan simbol keagamaan gitu. Simbol keagamaan. Atau pakai hijab gitu. Kenapa? Kok mendadak pakai hijab? Supaya orang percaya gitu. Karena dia tahu yang namanya orang yang religius itu akan langsung mendapatkan kepercayaan secara instan dari orang lain. Itu Mbak Ola. Oke. Jadi aman dia mau ngapain aja aman gitu. Karena udah dipercaya kan gitu. Berarti kita harus berhati-hati di area ini ya, ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan ini justru menjadi berat ya. Tantangannya adalah ini harus senada nih antara kata-kata juga plus dengan perbuatan ya Pak Arfan ya. Betul sekali Mbak Ola ya. Baik. Rasanya ingin menggali dari sisi yang lain Pak Arfan ya, tetapi begitu melihat jam kita harus sudahi perbincangan ini. Kita janjian ya. Silakan Pak Arfan. Di akhir sesi ini saya juga ingin mengucapkan selamat Natal ya kepada teman-teman semua yang merayakan hari Natal besok nih ya, dan nanti malam sudah merayakan Natal. Mudah-mudahan Natal ini bisa disikapi secara spiritual ya. Betul Pak, betul. Bukan hanya secara religius pergi ke gereja itu sudah biasa itu, tapi secara spiritual gitu, memberikan kedamaian di hati kita dan di hati semua orang yang ada di sekitar kita gitu, Mbak Ola. Siap, Pak Arfan. Sehat-sehat untuk Pak Arfan. Minggu depan kita janjian kembali ya untuk satu sesi yang terakhir di tahun 2021 ya. Kami pamit, sehat-sehat untuk smart listener semuanya. Anda yang akan merayakan Natal, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ketika nanti kalau Anda ke gereja dan sebagainya. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.